Terkait dengan penipuan dan atau penggelapan tersebut, pelapornya adalah inisial P, yang menjadi korban adalah inisial DM, sementara sebagai terlapor adalah inisial RSO. Apakah sosok yang menjadi korban inisial DM yang dilaporkan oleh berinisial P pada kasus penipuan dan penggelapan dana? Ini ada muncul beberapa temuan Dr. Danu Mahandaru. Sosok ini adalah seorang dokter yang juga diikuti oleh Ruben Onsu di Instagram, dan juga pelapornya berinisial P. Dan siapakah pelapor berinisial P tersebut? Diduga ada nama Prasetyo Utomo. Apakah dua orang ini yang melaporkan dan yang menjadi korban kasus penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan Ruben Onsu? Ya guys, jadi itulah beberapa dugaan netizen yang melihat kasus Ruben ini. Ya nggak apa-apa. Makanya saya cuma bilang gini, makanya dimanfaatkanlah sama orang-orang yang punya kepentingan. Ya, makanya saya bingung. Ini pekerja apa penjilat ya? Saya bingung ya. Oh iya. Apa salahnya misalnya panggil saja dulu calon tersangka, kalau nggak datang mungkin baru kita bicara tahap berikutnya. Ini ujuk-ujuk ditetapkan sebagai tersangka. Banyak deh yang kalau bilang telat baru sekarang. Iya, gue telat banget sih gitu. Padahal sebenarnya mau apapun itu ya, konfliknya. Gue tuh tipe orang yang ya udah. Iya deh. Iya. Udah selesai. Nggak ada sakit hati gitu. Gue udah terbiasa Sakit. ngeremukin sendiri, jadi udah lepas sendiri aja gitu. Iya. Bisnis lah. Iya. Perceraian lah. Dihina-hina orang lah. Oh iya. Netizen lah Iya, dan iya. sebagainya. Ini kan tiba-tiba ambruk lu di satu momen yang bersamaan. Iya. Agak lain kau memang, agak lain. Hai, kembali lagi bersama Dewan Pembela Ruben. Yap, baru kali ini dapat berita artis yang didukung dilaporkan dan menjadi tersangka. Tapi perasaan tuh nggak gundah gulana, perasaan tuh lebih santai, lebih tenang gitu ya. Karena apa? Karena kita yakin Ruben pasti mampu melewatinya. Berita yang menyebar di media sosial saat ini dan digoreng-goreng menjadi konsumsi publik tidak akan pernah menggoyahkan kami sebagai pendukung Ruben Onsu. Karena kami adalah pendukung yang bijak, yang melihat semuanya dengan mata dan hati. Jadi jangan pernah ragukan kesetiaan kami, say. Ingat storynya NM. Ingat deh ya, ingat. Jadi jangan pernah lihat selalu kesalahan orang. Ingat, kalian juga punya permasalahan yang berat ya. Jadi nggak usah digoreng-goreng, nggak usah dijadikan suatu pencapaian bahwa kalian itu mendapatkan kejelekan dari orang lain, terus kalian anggap itu pencapaian. Nggak baik, tahu nggak baik begitu. Ingat, selesaikan aja permasalahannya. Kalau kalian mampu, kalian bantu dah gitu, lebih maknyus. Kalau Ruben ya, menyelesaikan atau membayar permasalahan mengenai berita yang sedang terjadi, saya rasa kecil. Beli horden 3M aja Ruben sanggup kok. Ingat, horden 3M aja sanggup. Jadi jangan pernah ragukan kemampuan orang lain ya. Jangan pernah hina, jangan pernah caci. Kalian nggak tahu, yang 250 itu aja belum tentu dia sanggup tuh ya. Ini kalau Ruben mah gampang, aset masih banyak. Nah kalau yang Ono, coba deh kalian tanya, bisa nggak? Kalau memang sanggup, kenapa nggak dari dulu dibayar? Itu kasus kan udah 1 tahun lebih ya, atau 2 tahun ya. Selesaikan ya. Kalau Ruben nggak usah kalian sanksikan, dia banyak aset
ya, dia mampu secara materi untuk membayar itu. Nggak usah kalian ragukan, nggak usah pusing. Jangan aneh-aneh, jangan agak lain kau, memang agak lain. Yang kau tahu cuman kesalahan orang. Jadi kau tuh agak lain, kau memang agak lain. Artis RO nipu atau cuma one prestasi? Ini publik dihebohkan dengan penetapan RO ya, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Ini nilainya sekitar 3,5 miliar ya. Publik ini terbelah dua ya. Sebagian menghakimi dengan narasi penipu. Namun kita sebagai orang yang waras dan punya otak, juga otak akal sehat ya, nanti kita telah lebih jernih ya, apakah ini benar-benar penipuan atau ini cuma kasus one prestasi, gagal bayar hutang yang dibungkus dengan tuduhan pidana. Nah, saya akan bedah ya, gabungkan dengan audit forensik, psikologi, dan juga niteni serah diri. Karena dalam hukum, niat adalah segalanya. Dan dalam niteni serah diri, si ngadili tanpa neleng loro sisi bakal kesasar dalan. Yang menghakimi tanpa melihat dua sisi akan tersesat jalannya. Banyak orang yang belum tahu ya, penipuan dan one prestasi dalam bisnis itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau one prestasi itu tidak ada niat ya, unsur tipu musnid sejak awal. Jadi tidak ada niat jahat, hanya gagal memenuhi janji. Dan ini tidak ada hubungan hukum sebelumnya ya. Dan ada hubungan kontraktual atau perjanjian. Nah, penyelesaiannya yaitu ganti rugi ya. Nah, terus apa yang terjadi pada artis RO ini? Ini menarik untuk dibahas ya. Kuasa hukum RO ini menyatakan kasus ini berawal dari utang piutang, bukan investasi. RO membutuhkan uang dan mengajukan pinjaman. Kemudian muncul usulan agar pinjaman itu dikaitkan dengan kerja sama bisnis. Ini ciri klasik one prestasi ya. Jadi ada kesepakatan awal, ada hubungan kerjasama, dan ketika kerjasama tidak berlanjut, timbul kewajiban untuk mengembalikan dana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Ini dalam audit forensik, perbedaan niat adalah segalanya. Nah, RO tidak menawarkan investasi fiktif dengan niat menipu ya. Dia itu minjem uang untuk kebutuhan bisnisnya yang sedang tertekan pasca perceraian pada Juni 2024. Nah, dia itu sempat ya ngejalanin dua kegiatan terkait kerjasama itu ya. Jadi RO ini nggak lari dari tanggung jawab. Dia menyatakan ingin menyelesaikan kewajibannya dan membayar hutang itu. Nah, sebenarnya RO ini mampu ya melunasi kewajiban 3,5 miliar itu. Pertanyaannya, kalau RO ya berniat menipu, kenapa dia mau bayar? Terus kenapa dia tidak menghilang seperti para buronan koruptor atau penipu? Ini untuk sekedar pengetahuan ya. Dalam psikologi massa, ada yang namanya framing, membingkai sebuah peristiwa dengan narasi tertentu untuk mempengaruhi persepsi publik. Kasus ini dilaporkan oleh seseorang inisialnya P. Ini pada 22 Agustus 2025 lalu ya. Tapi anehnya, korbannya justru ini bukan P ya, tapi ini orang lain berinisial DM. Artinya apa? Pelapor dan korban adalah dua orang yang berbeda. Dalam dunia hukum, ini adalah anomali ya. Biasanya kan pelapor adalah korban. Nah, justru di sini pihak ketiga yang melapor atas nama orang lain. Siapa P, siapa DM. Dan kenapa laporan ini baru menjadi viral tahun 2026, setahun setelah dilaporkan. Dan ini yang menariknya. Kok penetapan tersangka tanggal 19 Agustus, hari yang sama dengan sidang mediasi hak asuh anak yang gagal. Ini bukan kebetulan ya. Ini adalah pola. Ini disebut dengan waktu pangruat, waktu di mana energi negatif dikirim untuk menjatuhkan seseorang di saat paling rentan. Dan pertanyaannya, siapa yang paling diuntungkan jika RO jatuh? Nah, silakan netizen menjawab ya di kolom komentar. Nah, ini sangat menarik ya untuk didiskusikan.
Karena dengan status RO yang sekarang sebagai tersangka, ini bisa jadi amunisi ya buat pihak lawan untuk mendiskualifikasi RO sebagai ayah. Dan bisa jadi ada orang-orang di sekitar yang ingin melihat RO ini jatuh. Dalam psikologi, ini disebut dengan gaslighting, bikin korban meragukan realitasnya sendiri. Kita juga tahu ya, RO ini difitnah penyakit 3 huruf, dituduh selingkuh, dan sekarang dijerat kasus pidana. Dan ini semua datang dalam waktu yang bersamaan ya. Ada apa sih dengan artis RO ini ya? Kalau saya analisa dengan nilai secara diri, dari tanggal lahirnya yang tanggal 15 ini Senin Pon ya, ini elemennya air, ketenangan, dan kesabaran. Pon ini adalah pasaran yang melambangkan ketegasan dan keadilan. Sedangkan Neptunnya dia ini 11 ya, yaitu pengayoman, perlindungan. Apa artinya? Nah, orang dengan Neptu 11 itu punya perlindungan spiritual yang kuat. Dia tidak mudah jatuh ya. Dia bisa terpukul tapi akan bangkit. Dalam serat centini, wong kang Neptu 11 bakal tansah diparingi dalan petu. Orang dengan Neptu 11 akan selalu diberi jalan keluar. Dan tanggal 19 Agustus itu Rabu Pon, Neptu 14, ini adalah hari penilaiannya. Dan Pon adalah pasaran melambangkan ketegasan dan keadilan. Ini adalah hari di mana kebenaran akan terungkap. Bagi artis RO, ini bukan hari kejatuhan. Ini adalah hari pembersihan, hari di mana segala sesuatu yang selama ini tersembunyi akan mulai terlihat. Oke, jadi saya beberkan 3 fakta ya. Yang pertama, ini berawal dari utang piutang, bukan investasi fiktif. RO minjem uang untuk kebutuhan bisnisnya, bukan menipu dengan investasi palsu. Yang kedua, RO tidak lari dari tanggung jawab. Dia menyatakan siap untuk membayar dan menyelesaikan masalah secara damai. Yang ketiga, ini ada indikasi penggiringan opini ya, secara sistematis ya. Pelapor dan korban ini orang yang berbeda. Sekali lagi ya, pelapor dan korban adalah orang yang berbeda. Penetapan tersangka terjadi di saat yang bersamaan dengan konflik hak asuh anak. Dalam hukum, wan prestasi adalah masalah perdata, bukan pidana. Artis RO seharusnya menyelesaikan ini di meja negosiasi, bukan di meja hijau. Ingat ya, sing bener bakal padang, sanajan dipetengi. Sing sabar bakal menang, sanajan kalah ing pambuka. Nah, saya nanya kepada netizen, menurut kalian, apakah kasus artis RO ini adalah penipuan atau wan prestasi? Makanya benar. Tapi dia nanya, tapi ini ngomongin uang 1M, gue pernah lu pinjemin sama dia. Serius? Jadi gue tuh karena harus cepat transfer, nah di uang itu gue harus pindahin lagi tuh agak sulit. Jadi gue butuh yang satu rekening langsung masuk gitu. Jadi gue butuh satu rekening langsung masuk. Jadi baru sembuh COVID gue tuh. Apa? Baru sembuh COVID. Lu pernah COVID? Pernah. Kan sama lu juga. Gila. Jadi gue dia pinjem bener loh. Oke, gue ke bank, dia baru sembuh. Karena gue juga ada anak di rumah. Lu pinjemin CM? Iya. Balikinnya berapa lama? 3 hari. Kalau gue minjem boleh nggak? Oh, lu perlu juga. Ya, enggak, kalau gue sekarang nanya. udah nggak ada. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya, oh CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanpage-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintinya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio pacar Sarwenda yang bola lambung, itu yang nggak akan ada. Nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan, samsek gitu. Cari nama keluarganya,
tidak sekaya itu dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak. Mendingan kalian kalau kalian cinta sama Fabio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rembukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. Busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasian juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiong riep. Ekonomi, ini 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Nah kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja. Bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membagi data dan nggak tahu bodoh atau bagaimana gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sintinya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio pacar Sarwenda yang bola lambung, itu yang nggak akan ada, nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena kalau Mami itu udah full package gitu, cantik, itu bisa ngobrol cocok gitu. Jadi pikirannya juga wise ya gitu, kayak dewasa gitu. Aku suka pemikiran yang dewasa gitu. Aku nggak suka yang kayak, maksudnya kan aku juga udah umur segini pasti kan mikirnya masa depan, mikirnya gimana untuk build future lah ya. Jadi udah nggak kepikiran juga ya. Aku lupa loh kamu videoin aku loh. Jadi nggak boleh diposting ya itu ya. Itu private, itu privacy gitu lah. Nggak ada spill apaan, mana ada spill, nggak ada spill eksklusif, nggak mau aku. Itu aku nggak boleh lah gitu. Aku beneran aja, yang bener aja. Aku aku confess, dikasih lihat ke orang-orang, nggak boleh lah itu. Aku lupa loh itu, kamu videoin, kamu ketawa-ketawa lagi. Udah agak susah confess dulu, ketawa-ketawa. Aku emang suka ketawa sayang kalau lagi salting. Kalau aku nggak ketawa diem, kamu menyeramkan ya? Ya nggak ketawa dong, gitu. Kamu susah berkaca-kaca gitu ya. Aku tuh seru banget. Emang aku nggak gitu. berkaca-kaca? Mana ada kamu ketawain aku. Guys, ada yang lagi hot nih ya, voice note-nya si Nick Mir ini kan lagi, di TikTok tuh rame banget kan. Dia mengupas tuntas kronologi dia bisa ketemu sama si kucing piaraan, bisa sampai kenal itu, terus dia sampai ngutang 200 juta itu, kronologinya tuh dijelasin sama si Nick Mir. Terus yang paling kocak ya, Nick Mir ini bikin sebutan baru loh buat si Wen. Kita dengerin sama-sama yuk. Jadi nelfon, karena bertanya-tanya terus. Oke, gue jawab ya. Jadi Gio kenal sama gue, bukan gue kenal sama Gio ya. Gio itu berkenalan sama gue di tahun 2017 atau 2018. Dia masih culun banget ya. Badannya tuh nggak kayak sekarang atletis gitu. Atletis juga karena sesuatu gitu kan. Nah, dia kenal sama gue, dia follow gue, dari dulu dia follow Instagram gue, tapi gue tidak pernah follow dia balik. Ya, karena dia tuh bukan seperti yang fans-fansnya pikirkan. Mamio Sarwenda bola lambung itu bukan kayak gitu. Dia tuh B aja. Papio Mamio Sarwenda bola lambung, ya ampun. Kak Nick Mir, jangan terlalu diperjelas dong. Ntar orangnya kalau ngedenger kan dia langsung, aku aja ngedengernya masa sih sekelas Wen, maksudnya bau mulut gitu. Bor. Dia B aja. Nah, kenapa sih waktu itu kok tiba-tiba gue nolongin dia? Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro right now.
Kalau nggak salah tuh dia ditahan di Polda Metro tuh tahun 2019 apa 2020 gue lupa gitu. Dia pakai Sinte kan, dia beli di Instagram online lah, ketahuan sama polisi situ kan, dicari dia, habis itu dia kabur lewat tangga darurat, ketemulah dia di satu daerah Bandung atau Jawa Barat lah pokoknya. Nah, habis itu gue juga nggak tahu kenapa kok dia minta tolongnya ke gue gitu, kenapa nggak ke temen-temennya yang lain gitu, kenapa nggak ke keluarganya gitu. Sebetulnya gue kasihan juga sih sama keluarganya gara-gara gue nagih utang secara online, karena busuknya Gio ini tuh banyak sekali, nanti takutnya malah keluar yang lain-lain gitu. Kasihan juga adiknya kan yang cowok juga pernah punya masalah tuh sampai ganti nama gitu kan. Kenapa sih gue tagih? Karena gue udah menagih secara baik-baik melalui DM dulu, WhatsApp, tapi nggak pernah ada respon. Apalagi semenjak dia viral sama si Sarwanda ini kan, makin menggilanya dia. Dipikirnya CEO, pengusaha, orang kiung riuk. Nggak ada riuk-riuknya, nggak ada kiong-kiongnya gitu. And in this economy, I need 200 juta itu buat gue jajan gitu loh. Nah sampai sekarang pun dia pun tidak ada bergeming. Kalau nggak ada bergeming, ya pikirkan aja gue bohong atau enggak. Nah kedua, fanbase-nya itu kan pada gilda ya, pada membabi buta dan nggak tahu bodoh atau bagaimana, gue nggak ngerti. Karena Gio itu berhenti stop kasus Sinte-nya itu ditangkap cuma sampai Polda Metro Jaya. Dia ditahan kalau nggak salah 3 atau 4 hari gitu kan, belum sampai masuk ke pengadilan. Jadi kalau ada yang ngecek di website pengadilan nama Sergio Gio pacar Sarwenda yang bawa lambung, itu yang nggak akan ada sampai nenek gue jadi muda lagi pun nggak akan ada namanya, karena stop di Polda Metro. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia jadinya rehab atau bagaimana. Intinya gue cuma minta uang gue itu dikembalikan saja gitu kan. Kan dia sekarang kan udah live setidaknya dia punya penghasilan. Dulu dia nggak ada penghasilan samsek gitu. Cari nama keluarganya, tidak sekaya itu, dan memang tidak kaya. Jadi buat fans-fansnya, tolong ya, nggak, mendingan kalian kalau kalian cinta sama Gio ya udah kalian bikin sumbangan deh, rebukan bagaimana ceritanya supaya tuh uang gue balik ya. In this economy I need that money. Terus kenapa sih gue bisa kenal sama Gio atau Gio kenal sama gue? Karena Gio pernah mendekati salah satu teman seorang laki-laki ya, dan bukan 1-2 orang, bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi. Ingat si Wen pernah bilang apa? Nggak bisa bedain laki sama cong. Kejebak lagi. Ini nih makanya ketepu sama penampilan, sama wajahnya yang so gentong, ya kan? Ternyata cong juga. Kucingnya, tapi temanku ini, sahabatku ini tidak mau, karena dia itu kelinci gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwenda yang bawa lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat, ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja lagi dulu ya, banyak pekerjaan di sini. Penasaran ya, ini udah nyampe belum sih ke telinganya si Wen?
kenapa dia bisa tidur nyenyak ya? Ternyata laki-laki yang dia kira maca CEO Zong. Makanya dua gue kata ya, lebih oke kemana-mana si Ruben lah. Walaupun dia melambai, tanggung jawabnya besar, Bo. Malu banget gak sih? Gak bisa bedain Cong dan laki. Sekarang lu juga gak bisa bedain. Tetep aja dapatnya Cong juga. Tapi Congnya gimana ya? Kagak bertanggung jawab. Apa-apa cuma numpang. Semuanya serba numpang. Ih. Udah nangis bomba ini dia nih. Aduh, dah. Saking rumitnya permasalahan Ruben Onsu sama Sarwenwen sampai Farhat Abbas kasih saran buat Ko Ruben. Tapi sarannya bagus juga ya, gue bilang. Gak usah katanya cari-cari anak lu, gak usah capek-capek rebut hak asuh. Mendingan lu fokus kerja, cari duit yang banyak, cari istri baru, lahirin anak-anak baru. Anak yang ono mah biarin aja ikut maknya, ntar juga mereka gede bakal nyariin lu sendiri gitu. Terus kata gue sih ya bener juga ya begitu, ya kan, daripada sekarang direbut-rebutin ya kan, jadi berantem baik. Udahlah biarin sekarang, kasih kesempatan buat Sarwenwen biar dia bisa nunjukin kalau dia juga bisa jadi single parent yang mandiri, jadi ibu yang baik buat anak-anaknya, daripada sekarang berantem terus ya kan, ngerebutin anak. Bener juga ini sarannya Farhat Abbas, capek rebut-rebutan begitu. Udah aja, ntar juga mereka juga udah gede punya pikiran kan, bakal nyari sendiri bapaknya. Sekarang mendingan banyakin duit, cari pacar baru, cari istri baru, nikah lagi, hidup bahagia. Pret, Talia dan Tania cuma dijadikan tameng oleh ayahnya untuk mencari dukungan. Halo Yuli, ngomong apa lu Yul? Yul, ngomong apa Yul? Ngapain lu prat-pret? Talia dan Tania cuma dijadikan tameng oleh ayahnya untuk mencari dukungan. Ngomong apa lu Yul? Ngomong apa? Baru bangun lu? Hah? Baru ada di Indonesia? Baru bangun lu Yul? Nggak kenal sama Ruben Onsu? Jangan ngarang deh ah. Ngapain coba Ruben Onsu cari dukungan dengan cara-cara seperti itu? Semua orang tahu bagaimana sayangnya Ruben Onsu kepada Talia dan Tania. Aduh, Yul. Inilah lawyer yang paling pintar di muka bumi dan se-Indonesia Raya Merdeka, ya. Kalau ngurusin soal nafkah ya, tanggung jawab hak sebagai seorang ayah gitu ya, paling cepat banget. Giliran lo ditanya mengenai haknya ayah ingin bertemu anaknya, gagu lo jawabnya ya. Lo bilang katanya itu masalah komunikasi. Komunikasi sama orang stres itu susah bro. Jangan-jangan lo stres juga bro. Hah? Terus kalau lo memang menceritakan masalah kewajiban, hak dan kewajiban, kemarin itu bapaknya ulang tahun bro. Kenapa lo sebagai seorang lawyer tidak menasehatin klien lo untuk mengizinkan dia untuk mengajak ketemu bapaknya? Dablak. Paling nggak buat ngobatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung. Biar nggak bau lagi. Ya Allah. Jadi selama ini Cio kucing sama kayak kamu. Terus dibilang kelinci apa sih maksudnya? Jadi Cio nggak suka sama aku, Cing. Aku dibilangnya bau lambung. Pas kamera nama aku bau lambung ya. Cio nggak cinta sama aku ya? Dia cintanya sama sesama juga. Sama ini berarti Cio nggak cinta sama aku, diajak kucing katanya. Nggak cinta sama Sarwendi, aku cuma dimanfaatin kalau begini. Happy birthday pada Lileo, aku jadi dapat kopi gratis nih. Kamu Sarwendi ya? Tante tahu. Tahu ya, kasihan banget sih. Dia apa enggak? Tante tasnya bagus juga ya. Oh iya, ini limited loh. Limited ya? Iya. Nih, paling nggak buat ngobatin lambung kamu lah ya. Obatin lambung. Biar nggak bau lagi. Ya Allah, dikasih duit banyak banget ya. Makasih Tante ya.
rekaman suara Nikita Mirzani yang klarifikasi soal CEO yang punya hutang 200 juta itu guys. Jadi Nikita Mirzani itu tuh kayak lagi teleponan gitu loh guys, toh sama adminnya dari lapas. Dan klarifikasi lah tuh ya guys ya soal CEO yang punya hutang 200 juta itu guys sama Nikita Mirzani. Sebenarnya yang soal 200 juta itu tuh nggak terlalu gong ya guys ya, kayak ya udahlah biasa aja gitu ya guys ya. Yang lebih gongnya itu tuh adalah ketika katanya ya guys ya, katanya Kak Nikita Mirzani itu adalah si CEO itu tuh pernah ngedeketin temennya Kak Nikita Mirzani, yang dimana temennya itu adalah laki-laki. Dan CEO itu tuh udah kenal sama Nikita Mirzani tuh dari tahun 2017 sama 2018 gitu guys. Kalau menurut gue ya guys ya, kalau orang yang begitu mau bagaimanapun diumpetin pasti bakal kelihatan kok, sumpah. Omongan Kak Nikita Mirzani itu menurut gue tuh kayak kagak bohong gitu, nggak mungkin nih hoax gitu, ini fakta guys. Lo bayangin deh, orang lagi di lapas, lagi di penjerong, tapi bisa aja tetap bikin sesuatu yang wah meledak gitu guys. Apalagi kalau misalnya Nikita Mirzani itu tuh kagak di penjara, buset, kata gue udah dari kemarin itu ya guys ya, berita udah viral banget itu kata gue. Jujur gue kangen banget ya guys ya sama Nikita Mirzani yang kayak ngoceh-ngoceh begitu membuka fakta apa segala macam, juga kayak aduh gue rindu banget jujur. Wan, bilangnya apa? Gue gak butuh duit lo. Tapi nyatanya kemarin tuh dari hasil mau negosiasi itu masih ngarepin nafkah dari si Ruben buat anak-anak. Terus nggak terima kalau nafkahnya itu mau diaudit. Kicep kau, hah? Takut ketahuan ya? Kebanyakan buat beliin wagyunya si kucing piaraan. Ih, gak malu. Semua ini kau lo yang mulai. Gak usah makanya kau pakai cong-congin orang. Kau butuh duitnya tapi kau hina orangnya. Ih, malu kali. Gimana itu attitude-mu itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Walaupun kau dendam sama dia, dibilanglah kau diselengkiin kan? Dia sama laki-laki lain. Ya cerai. Kalau kan dari awal you udah tahu kalau dia kemayu. Kok mau? Pertama mah awalnya nggak cinta kali ya, numpang tenar, numpang hidup enak. Tahu si Ruben lagi bagus-bagusnya. You diratukan, minta apa aja dikasih. Ya gak? Kesini-sininya pendapatan makin susah. Terus bilanglah katanya apa? Diselengkiin, gak tahan. Aduh Jendes, jangan mental tempe dong ditontonin. Jendes mentalnya baja. Kayak siapa? Bunda Maya. Dia dijolimin. Gak boleh ketemu sama anak-anaknya. Keluar dari rumah cuma baju yang dia pakai di badannya. Dia gak dapet apa-apa loh. Ada di Bekuar-Kuar. Jual-jual air mata buaya. So nangis-nangis datang sana-sini. Ngomong di podcast. Drama queen banget you. Nangis-nangis. Giliran live mesum. Bikin malu. Apa-apa semuanya bobo anak. Anak saya perempuan, ya. Lu kasih contoh bagus gak buat anak perempuan you? Kayak orang baru pernah ngeliat laki. Saban live itu ser-seran doang. Amit-amit gue sih. Norak, kampung kampungan banget gayanya, cuy. Lagi pula gaya hidup lu tinggi. Kalau emang 200 juta nih, setengah jam lu dapat 200 juta, ngapain ngontrak? Beli dong rumah. Lu kan pacarnya CEO. Masa pacar CEO ngontrak? Makanya dari awal tuh nggak usah terlalu sombong, angkuh. Gua nggak butuh duit lu. 200 juta apa sih? Cuman live setengah jam udah dapat 200 juta. Mana buktinya?
Kronologi Ruben Onsu terseret kasus penggelapan duit 3,5 miliar dari pinjaman berujung jadi tersangka. Sebagian publik di dunia hiburan tanah air tengah ramai menyoroti dugaan kasus penipuan yang menjerat artis kawakan Ruben Onsu dengan kerugian ditaksir mencapai 3,5 miliar. Sejauh kasus ini bergulir, Ruben telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian usai dugaan penipuan tersebut naik ke tahap penyidikan pada 25 April 2026. Usai diumumkan sebagai tersangka pada 20 Agustus 2026, sebagian publik masih menanti Ruben yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan ini. Lantas bagaimana sebenarnya jejak kasus penipuan yang membayangi mantan suami Sarwenda ini bermula? Pengacara Ruben Midela Sebaya memberikan tanggapan terkait kasus dugaan penipuan usai publik ramai menyoroti ikhwal sang artis yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Kubu Ruben menilai perkara yang tengah dihadapi artis sekaligus pengusaha tersebut bermula dari sebuah kesepakatan pinjaman. Kalau investasi kan berarti Ruben menyuntikkan anggaran, kan begitu ya. Tapi ini kan kerjasama, kata Minola dalam keterangannya pada Minggu 23 Agustus 2026. Kalau menurut cerita Ruben ke saya, kan ini kerjasama. Jadi memang niatnya pinjam uang imbuhnya lagi. Minola menjelaskan kerjasama tersebut kemudian tidak dilanjutkan atas keinginan pihak yang memberikan pinjaman kepada Ruben. Oleh karena itu yang tersisa adalah kewajiban Ruben untuk membayar pinjaman.